Coba dicek, tanya aja. Projo mana yang ikut? Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Projo itu bahasa Sanskertanya negeri, bahasa Jawa Kawinya artinya rakyat. Gitu loh. Jadi kedepannya Projo ini nggak ada singkatan panjang tapi tetap Projo. Projo. Memang nggak ada. Cuman teman-teman media kan ya Projo, pro Jokowi itu kan karena gampang dilafalkan aja gitu. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Gitu. Ya, kemungkinan. Kalau namanya nggak berubah? Enggak, sementara itu. Nanti kita lihat mekanisme persetujuan dari teman-teman Kongres. Mencuat rencana membentuk jadi partai, berarti rencana itu udah Projo tidak akan menjadi partai. Bergabung. Hah? panjangannya sendiri nanti Belum. panjangannya sendiri Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. kalau ada lain masuk partai selain Gerindra boleh? Ya nanti kita lihat dinamika, kan belum diputuskan. Saya kan sudah mengusulkan ke forum. Pak Jokowi hadir, apakah besok Pak Prabowo dipastikan? Tunggu aja. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan presiden. Supaya apa? Supaya nggak, kalau sekarang 13%, kalau 25%, 30% harusnya lebih efektif. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satu. Selanjutnya kami ada pengumuman sebentar. Kami akan mengumumkan kenapa Bapak Jokowi tidak bisa hadir di acara Kongres 3 Projo. Dengan pertimbangan tim dokter yang mengajukan Bapak Jokowi untuk beristirahat dan tidak beraktivitas di luar ruangan, belum dapat menghadiri Kongres 3 Projo. Sebagai gantinya, Bapak telah mengirimkan video singkat berisi pesan dan semangat bagi seluruh keluarga besar Projo dan peserta Kongres. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Saya menyampaikan salam hangat untuk seluruh keluarga besar relawan Projo. Terima kasih atas semangat dan dedikasi yang terus dijaga dalam mendukung arah pembangunan bangsa. Mari kita terus bekerja bersama untuk Indonesia yang maju dan berdaulat. Terus jaga semangat, jaga persaudaraan, dan terus berbuat untuk rakyat. Kemudian untuk Joshua. Selanjutnya mari kita dengarkan pidato politik dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sahabat RH sekalian, tidak ada lawan dan kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Ya itulah yang terjadi pada Budi Ari Projo ya. Kebersamaannya dengan Jokowi bakal berakhir
dan dia mau nyebrang ke Gerindra. Katanya sendirian aja, nggak tahu membawa pasukan atau tidak. Tapi kalau cuma sendirian, wah itu siapa yang mau terima? Budi Ari sendiri adalah menteri yang direshuffle oleh Prabowo Subianto kan. Jadi kalau mau diterima ya silakan saja. Tapi karena dia punya gerbong, mungkin gerbongnya ya nantilah kan, gerbongnya tidak dimention di awal sepertinya. Tetapi disiapkan mungkin menjelang pemilu atau apa-apa dan lain sebagainya. Sobat RS ada beberapa hal ya. Salah satunya adalah kritik dari Said Didu soal Dewan Pembina yang berinisial J. Kemudian ada juga yang menarik adalah apa yang disampaikan Deddy Kurnia Syah ya dari IPO yang menganalisis perilaku-perilaku yang ditunjukkan orang seperti Budi Ari ini ya. Kelihatannya dia pragmatis saja cari perlindungan. Siapa yang menang dia dukung gitu ya. Oke, coba kita bacakan beberapa berita ya. Ada 2 berita lah. Budi Ari pilih Gerindra ketimbang PSI, pengamat Jokowi tak lagi menarik. Merapat ke Prabowo, Budi Ari bicara kemungkinan Jokowi tak lagi jadi Dewan Penasihat Projo. Budi Ari umumkan segera gabung Gerindra, saya satu-satunya yang diminta Prabowo. Kemudian ada postingan dari Muhammad Said Didu, info A1000 bukan A1. Kenapa Dewan Pembina PSI yang berinisial J belum diumumkan? Infonya karena menunggu agar pelantikan J jadi ketua Dewan Pembina 6 partai sekaligus dilakukan bersamaan. PSI, Projo, Golkar, PAN, P3, Nasdem. Masih alot kalau yang Nasdem. Tapi kalau Projo apa iya? Parcok dan Termul di balik layar aja. Luar biasa ya. Masa Dewan Penasihat 6 partai langsung. Coba kita lihat. Budi Ari umumkan segera gabung Gerindra, saya satu-satunya yang diminta presiden. Minum dulu ya. Oke, coba kita lihat ya. Padahal Projo itu adalah Pro Jokowi, tapi sekarang tidak akan lagi menjadi Projo, entah apa namanya nanti ya. Oke, coba dari Liputan 6 ya. Liputan 6 Jakarta, Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi mengumumkan segera bergabung ke Partai Gerindra. Hal tersebut ia sampaikan pada Kongres ketiga Projo Jakarta Sabtu. Mohon izin, jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Enggak usah ditanya lagi partainya apa, karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum, kata Budi Ari dalam sambutannya. Betul iyalah, pasti Gerindra sambungnya. Budi Ari menyatakan alasannya memilih bergabung Gerindra untuk memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih solid. Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan beliau bisa lebih kuat dan solid. Karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden, kata dia. Luar biasa. Oleh karena itu Budi memastikan Projo akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, termasuk mengawal program strategis seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat. Kami menilai bahwa agenda-agenda politik Pak Presiden Prabowo ini harus kita dukung dan perkuat terus-menerus. Karena apa? Karena pikiran dan hati Pak Prabowo ini untuk rakyat. Seluruh program strategis pemerintahan ini harus kita kawal dengan baik, ungkapnya. Kalau penjilat memang begitu ya. Respons Gerindra, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan apresiasi kepada Projo yang sejak awal menunjukkan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Begini, Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sebelum malah, sehingga kita apresiasi, makanya kita hadir sebagai sahabat Projo, ujarnya. Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam hari kedua Kongres 3 Projo, Dasko mengaku belum mendapatkan konfirmasi pasti. Saya belum tahu karena jam kepulangannya belum dikonfirmasi apakah malam ini atau besok, kata dia. Oke ya, kelihatan tuh ya. Nah, ini coba seorang pengamat ya, Deddy Kurnia Syah coba.
Budi Ari pilih Gerindra ketimbang PSI pengamat. Jokowi tak lagi menarik. Jadi Jokowi tak lagi menarik dibilangkan ya. Oke, coba kita bacakan. Jakarta, Kompas.com, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion IPO Deddy Kurniasha menilai sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jakarta bagi Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi tak lagi menarik. Saya minum kopi dulu ya. Hal inilah yang dinilai Deddy sebagai alasan Budi Ari lebih memilih Partai Gerindra ketimbang masuk Partai Solidaritas Indonesia PSI. Daya tarik Jokowi yang menurun serta lemahnya posisi politik PSI, nilai Deddy menjadi salah satu faktor Budi memilih Gerindra. Jokowi sendiri tidak lagi menarik karena bukan penguasa. Posisi Gibran Raka Buming Raka juga tidak berpengaruh. Ini juga yang membuat PSI tidak cukup menarik bagi politisi pragmatis seperti Budi Ari. Loyalitasnya bukan faktor Jokowi melainkan soal untung rugi, kata Deddy kepada Kompas.com. Menurut Deddy, hal itulah yang membuat PSI kehilangan magnet bagi politisi seperti Ari. Deddy menilai keputusan Budi Ari merapat ke Gerindra merupakan langkah yang bersifat pragmatis bukan ideologis. Ia menilai loyalitas Budi Ari bukan lagi pada sosok Jokowi, melainkan pada kalkulasi untung rugi dalam menjaga karir politiknya. Tambahnya, Budi Ari tampak mempertimbangkan faktor perlindungan hukum dan politik yang hanya bisa diberikan oleh partai penguasa seperti Gerindra. Deddy membeberkan sejumlah kasus hukum yang membayangi Budi Ari yang membuatnya membutuhkan perlindungan politik. Dengan bergabung ke PSI, Budi Ari tidak memiliki perlindungan, tetapi Gerindra tentu berbeda karena partai penguasa. Sehingga alasan memilih Gerindra lebih pada soal suaka hukum, jelas Deddy. Lebih jauh, Deddy menilai PSI belum dapat menawarkan jaminan politik bagi para tokoh yang ingin mempertahankan eksistensi mereka di pemerintahan. Dari sisi politik terhitung tepat bergabung ke Gerindra. Selain partai penguasa, juga ada jaminan Gerindra menjaga karir kekuasaan Budi Ari. Sementara PSI masih belum ada jaminan apapun, kata Deddy. Sebelumnya Budi Ari secara terbuka menyatakan keinginannya bergabung dengan Partai Gerindra dalam Kongres 3 Projo di Jakarta Sabtu. Ya, secepatnya gabung Gerindra, kata Budi Ari di sela-sela Kongres 3 Projo di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat. Oke. Budi bertekad, itu coba lihat, dicek perkembangan terakhirnya apa di Detikcom atau apa ya. Budi bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Ia secara gamblang menyebut nama Partai Gerindra sebagai partai tujuannya. Luar biasa ya. Itu yang namanya tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan ya. Nih video Budi Ari kembali terpilih jadi Ketum Projo 2025-2030. Kemudian apakah Projo kemudian akan dihalukan, haluannya diubah ke Prabowo bukan ke Jokowi. Jadi cara dia untuk melakukan apa istilahnya ya. Nah ini menarik ya. Budi Ari kembali terpilih kepada Ketum Projo. Projo bukan lagi Pro Jokowi. Logonya diganti, itu lihat ya. Organ relawan Projo bakal mengubah logo mereka dengan menghilangkan wajah Presiden ke-7 Widodo Jokowi. Nama Projo bukan lagi akronim dari Pro Jokowi. Hal ini disampaikan Ketum Projo Budi Ari Setiadi usai membuka Kongres ketiga di Hotel Grand Sahid Jakarta. Dalam kongres tersebut, Projo juga membahas terkait perubahan logo organisasi. Budi Ari mengatakan tidak adanya wajah Jokowi menjadi langkah transformasi organisasi sekaligus penegasan bahwa Projo tidak mengkultuskan individu tertentu. Padahal sudah jelas ya. Meski demikian, Budi Ari memastikan nama organisasi tetap akan menggunakan nama Projo. Projo ini bukan akronim melainkan kata dari bahasa Sanskerta dan Jawa Kawi. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Oh, praja. Ada-ada aja. Jadi Projo itu sendiri artinya negeri dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi artinya rakyat. Jadi
kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya, luar biasa ya. Gatak-gatik-gatuk. Ia juga menegaskan bahwa Projo tidak akan bertransformasi menjadi partai politik. Projo tidak akan menjadi partai, tegasnya. Iyalah, kalau partai kan dia harus sibuk tuh. Kalau ini dia tinggal nempel kekuasaan. Diketahui Kongres 3 Projo digelar selama 2 hari pada 1-2 November 2025 dengan agenda membahas arah organisasi. Dan Budi kemudian terpilih kembali ya. Luar biasa saudara sekalian, ya itulah politik ya, politisi politik ya, membuat langkah-langkah pragmatis dan ya kekuasaan senang saja ya nggak apa-apa. Artinya memang hak dia kan untuk membuat keputusan seperti ini. Oke. Apalagi ya, PSI pasti langsung lemas karena rakyat sudah mengerti, tunggu 2029 rakyat akan buktikan itu. Relawan itu membantu kepentingan umum untuk masyarakat terkena bencana. Memang Jokowi bentuk daerah tempat masyarakat umum. Benarlah kata Rocky Gerung, Jokowi mania adalah orang yang punya gangguan jiwa. Maksudnya apa? Projo hanya umpan saja yang dilempar ke istana. Pengendali jorannya tetap Jokowi, waspada musuh dalam selimut. Oke, ini menarik juga. Jadi salah satu analisisnya adalah apa iya ya kan, seolah-olah mereka datang ke Prabowo, apakah sebenarnya Budi Ari menjadi utusan Jokowi untuk ngobok-ngobok isi istana kan, untuk mengetahui kelemahannya atau pura-pura jadi teman dan lain sebagainya, padahal dia punya siasah tersendiri ya, walau alam. Begitu ya saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Yang jelas Budi Ari ketum Projo selama ini dekat dengan Jokowi, apakah dengan sendirinya dia akan meninggalkan? Kita perlu pembuktian lebih lanjut. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cara.